Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Markaz Inayah dimanapun berada, kembali kita bertemu pada kajian tahsin online yang diselenggarakan oleh Markaz Inayah, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada pada surah Al-Mulk bagian ketiga, ya, yang dimana sebelumnya kita telah membahas tahsin dan tajwid surah Al-Mulk ayat pertama sampai ayat ke-8, ya, itu bagian 1 dan bagian 2, dan sekarang kita sudah masuk di bagian ketiga, ya. Kita akan membahas 4 ayat dari ayat 9, 10, 11, dan 12, ya, dari surah Al-Mulk. Dan seperti biasa para pemirsa sekalian, sebelum kami masuk membahas, kami akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. طيب. Demikian tadi pembacaan ayat dari surah Al-Mulk ayat 9 sampai ayat 12, ya. Yang pertama kita akan membahas permasalahan tajwid yang ada pada ayat ke-9. Ya. Qalu bala, ya, ini qalu bala huruf qaf makhrajnya di pangkal lisan dan diangkat bertemu dengan langit-langit lunak bagian dalam, dan dia memiliki sifat isti'la, sifat yang tebal. Dan ini 2 harokat mad tabi'i, begitu juga dengan lu 2 harokat mad tabi'i. Qalu, ya, cuma berbeda, ya, yang satunya fathah, yang satunya dhammah. Qalu bala, ya, la juga di sini 2 harokat mad tabi'i. Qad ja, huruf dal di sini qalqalah qad, ya, qalqalah sughra. Qad ja'ana, ya, ja'a di sini ada mad wajib muttasil, ya, di mana mad wajib ini yang di mana mad wajib ini berjumlah 4 harokat wajib, ya, atau bisa juga 5 harokat, ya, namun wajib panjang, ya, tidak boleh turun dari 4 harokat. Dikatakan wajib karena sebab itu, dan dikatakan muttasil karena sebab penyebab matnya ada pada dalam satu kata ittasalah, ya, bersambung dalam satu kata, yaitu hamzah yang menjadi penyebab mat panjangnya. Qad jaa, seperti itu. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna, ya, nadhir, ya, perhatikan huruf dzal, ya, makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan diapit oleh kedua gigi atas dan bawah. Dan huruf ra di sini karena dia berharakat dhammah, maka dia tafkhim atau tebal, ya. Ru, ya, tebal, dan juga dia dhammatain atau tanwin bertemu dengan huruf fa, jadinya adalah ikhfa,
Ikhfa itu samar-samar ya, bacaannya ikhfa, kita menyamarkan tanwin yang ada pada run. Runfi, dan cara menyamarkannya dengan meletakkan makhraj huruf fa. Runfi, dan makhraj huruf fa adalah ujung lidah, ujung gigi atas bertemu dengan perut bibir bawah. Fi ya, atau fa. Nadhirun fa. Nadhirun fakadzabna. Ya, huruf dzal di sini tasydid, tapi tasydidnya jangan terlalu ditekan sehingga bisa jadi akan kedengaran dia huruf yang lain, ya, huruf dzal. Fakadzabna, jangan terlalu ditekan, fakadzabna, tapi diperhalus, fakadzabna, dan di sini ada huruf ba, qalqalah sughra ya, memantul, lalu na, dua harokat mad tabi'i. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallah. Ya, wa qulna, huruf qaf di sini kita sudah bahas tadi, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, tapi di sini harokatnya dhammah, jadi ketebalannya makin terdengar. Qu, kalau tadi qa, di sini qu ya, dibarengnya dengan bibir yang ke depan karena dia berharokat dhammah. Qu, qulna, dan di sini perhatikan baik-baik, ketika kita telah mendarat di lam sukun ya, bibirnya dikembalikan ke posisi semula. Qulna, qul ya, jangan terusan monyong. Qulna enggak, tapi dikembalikan di posisi semula ketika mendarat di huruf lam. Qulna ya, dan di sini mad tabi'i dua harokat. Ma nazzalallah ya, di sini huruf zai makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi dari bawah dan di giginya ditutup. Za ya, dan tidak terlalu diberikan penekanan agar tidak larinya ke huruf sin. Nazza, tapi nazza. Nazzalallahu ya, di sini Allah lafzul jalalah, di sini kita baca tafkhim, baca tebal karena sebelumnya berharokat fathah. Min syai'in in antum illa ya, min syai'in, nun yang pertama di sini hukumnya adalah ikhfa karena bertemu dengan huruf shin. Min syai' ya, nun sukun bertemu dengan huruf shin, ikhfa samar-samar, dan cara menyamarkannya adalah dengan meletakkan makhraj huruf shin. Min sya, dan makhraj huruf shin adalah pertengahan lidah atau wasatul lisan, diangkat bertemu dengan langit-langit tengah. Min sya, dan diberi dengan juga sifat tafasyi, sifat yang membuat udara dan nafas tersebar di permukaan lidah. Mi syai'in ya, dan huruf ya di sini ya sukun, di mana dia memiliki sifat lin, sifat yang lunak ya, di mana dia sukun sebelumnya adalah fathah ya. Ya sukun maupun wa sukun, kalau sebelumnya ada fathah maka ya dan wawunya di sini memiliki sifat lin. Selanjutnya hamzah berharokat kasratain atau tanwin, syai'in in bertemu dengan hamzah juga, di sini hukumnya adalah izhar halqi atau jelas ya, di mana tanwinnya dibaca jelas. Syai'in, dan yang kedua in antum, in a. Nah, di sini juga ada nun sukun bertemu juga dengan hamzah fathah, dan di sini nun sukunnya juga dibaca izhar, dibaca jelas karena bertemu dengan hamzah. Jadi dua izhar di sini. Syai'in in a gitu ya, syai'in in a ya, pokoknya semua dibaca jelas baik tanwin dan nun. Tapi pada nun yang ketiga, ketika dia nun sukunnya bertemu dengan huruf ta ya, maka di sini sudah tidak izhar lagi, namun di sini dibaca ikhfa. Syai'in in antum ya, jangan sampai terkecoh, jangan sampai nunnya di sini dibaca izhar juga. Syai'in in antum ya, tapi yang nun yang ketiga kita baca apa? Kita baca ikhfa atau samar-samar
Dan cara menyamarkan nunnya adalah dengan meletakkan makhraj huruf ta. Syai'in in antum, dan makhraj huruf ta adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Syai'in in antum. Baik. Dan huruf ta memiliki sifat hams di mana kita harus mengeluarkan sedikit udara ketika melafazkannya. Syai'in in antum illa. Nah, di sini ada lagi mim sukun bertemu dengan hamzah. Antum tum illa. Ya, di sini hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar baca jelas, mimnya dibaca jelas. Syafawi adalah bibir di mana huruf mim ini keluarnya dari makhrajnya ada di syafah atau bibir. Dan selanjutnya illa fi dhalalin illa fi dhalalin kabir. Baik, illa lamnya di sini mad tabi'i 2 harokat, fi juga 2 harokat, mad tabi'i, dhalal. Nah, huruf dhad ini salah satu huruf juga huruf yang memang jarang muncul ya. Tapi sekali muncul harus betul-betul diperhatikan, di mana huruf dhad ini makhrajnya beda dengan huruf-huruf yang lain. Dia memiliki makhraj tersendiri, dan juga dalam sisi language, sisi bahasa, dia tidak memiliki huruf dhad ini tidak memiliki huruf yang sama di bahasa-bahasa yang lain ya. Dan huruf dhad merupakan kekhususan bahasa Arab. Jadi di sini kita harus memperhatikan dan mempelajari dan mempraktikkan makhrajnya dengan baik dan sebisa mungkin tepat pada makhrajnya. Di mana makhraj huruf dhad adalah, anggaplah ini lidah. Ini lidah ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, hafa, ini namanya hafa, sisi atau tepi. Kita pakai yang kiri atau yang kanan terserah, dan itu dipertemukan dengan gigi geraham bagian kiri atau kanan. Kalau kita pakai gigi sisi lidah kanan misalnya, maka kita pertemukan dengan gigi geraham bagian atas kanan. Ya, dilengketkan semua dari sisi belakang sampai sisi depan, dilengketkan di gigi geraham paling belakang sampai gigi depan, gigi taring, bahkan bertemu juga dengan gigi seri. Lengket semua tepi lidah tersebut. Kalau kita pakai yang kiri, maka di gigi bagian kiri ya. Tapi kata sebagian ulama, yang paling fasih kalau bisa dipakai dua-duanya langsung bersamaan, baik itu tepi lidah kiri maupun tepi lidah kanan. Illa fi dhalali, ya. Dan huruf dhad juga termasuk huruf isti'la, yang dimana dia memiliki sifat tebal atau tafkhim. Dan sifat tebalnya itu didapatkan dari terangkatnya pangkal lidah bagian belakang, bukan dengan memonyongkan mulut seperti ini, salah ya, tapi dan lam setelahnya ini berharokat 2 harokat mad tabi'i, lalu ada setelahnya lagi kasratain atau tanwin yang bertemu dengan huruf kaf. Di sini hukumnya adalah ikhfa haqiqi atau ikhfa ya, samar-samar, di mana cara menyamarkannya dengan meletakkan ketika tanwin kita meletakkan posisi lidah kita pada makhraj huruf kaf. Dalalinka. Dan makhraj huruf kaf adalah aksal lisan atau pangkal lidah ya, di atasnya sedikit dari makhraj huruf qaf. Dan juga dia memiliki sifat istifal atau tarqiq ya, dia huruf-huruf tipis bukan huruf tebal. Makanya usahakan pada saat ikhfa itu tidak kedengaran tebal ikhfanya. Dalalinka ya, bukan dalalinka, tapi dalalinkabir. Dan huruf kaf juga memiliki sifat hams, yaitu keluarnya nafas. Maka ketika kita melafazkan huruf kaf, maka harus dibarengi juga dengan keluar sedikit nafas atau udara. Kabir. Baik, huruf ba di sini berharakat kasrah dan setelahnya ada mad tabi'i pada awalnya. Tapi karena kita sukun, kita waqaf,
karena kita wakaf akhir ayat sehingga roknya sukun, maka di sini berubah yang tadinya dari mad tabi'i 2 harokat saja dan ketemu dengan akhir ayat atau wakaf sehingga roknya sukun, huruf ketiganya sukun, maka di sini menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun dari awal kita sudah baca 4 harokat, maka di sini kita harus konsisten membacanya juga dengan 4 harokat. Bisa 2 dan bisa 6, namun harus konsisten. Oke? Kalau dari awal kita baca 2 harokat pada mad arid lis sukun, maka setelahnya di ayat setelahnya ketika ketemu dengan mad arid lis sukun, maka kita harus baca dengan 2. Kalau di awal baca 6, maka setelahnya baca 6. Ya, di sini kita baca 4 saja. Dan di akhir ayat ada huruf ra, di sini dia sukun dan sebelumnya ada kasrah, maka ra-nya di sini tarqiq atau tipis. Illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Baik. Waqalu tadi sudah ya di awal lau ya huruf waw sukun yang dimana sebelumnya ada fathah. Nah di sini wawnya memiliki sifat lin. Lau kunna, selanjutnya aku di sini dia kaf yang berharakat dhamma bibir. Namun ketika mendarat di huruf nun tasydid ini bibir kembali ke bentuk semula kun jangan banyak terus kunna tapi kunna, dan di sini ada nun tasydid ya, di mana nun tasydid itu beda dengan huruf bertasydid lain ya. Nun tasydid di sini dia harus ditambahkan durasi tasydidnya untuk lebih memperjelas gunnah pada huruf nun. Kunna seperti itu ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Nasma'u ya huruf sinnya betul-betul diberikan haknya sebagai huruf yang as-safir ya, huruf yang memiliki sifat safir atau sifat yang berdesis ya. Nasma'u huruf ainnya makhrajnya adalah wasatul halq, pertengahan tenggorokan, dihimpit sehingga menimbulkan dihimpit dan dipertemukan di sini antara dinding-dinding tengah tenggorokannya. Nasma'u dan dia berharakat dhamma. Au na'qilu ya, di sini selanjutnya ada ain sukun juga ya, na'qilu. Lalu selanjutnya ma kunna, ma di sini mad tabi'i 2 harakat, kunna juga seperti itu. Ada tasydid nun ya, tadi kita sudah jelaskan diperpanjang durasi tasydidnya. Ma kunna, dan setelahnya ada mad tabi'i 2 harakat fi ashabi. Ya, di sini huruf fi sebenarnya 2 harakat juga. Fi 2 harakat. Namun karena setelahnya ada huruf hamzah di lafaz ashabi ya, maka yang tadinya mad tabi'i menjadi mad jaiz munfasil. Ya. Dikatakan jaiz karena di sini jaiz artinya boleh. Kita boleh baca 2 dan boleh lebih dari 2. 4 atau 5. Dan dikatakan munfasil karena antara fi dan ashab terpisah ya. Fi satu kata dan ashab satu kata. Nah, dan ini di ashab ada penyebab matnya, penyebab dia panjang lebih dari 2 harakat, yaitu huruf hamzah pada awal kata a, ashabi. Fi ashabi. Nah, dan kenapa kita baca 4 harakat? Karena di awal kita memang konsisten di awal sampai sekarang dan sampai akhir surat kita baca semua mad jaiz munfasil itu 4 harakat ya. Tapi kalau di awal para pemirsa membacanya dengan 2 harakat pada mad jaiz, maka seterusnya harus konsisten membaca 2 harakat pada mad jaiz, jangan digabung-gabung. Kadang baca 2, kadang baca 4 di satu majelis atau satu makra, satu bacaan, itu tidak boleh. Namun ketika dia berhenti
wakaf dan melaksanakan aktivitas lain, dan selanjutnya membaca Al-Quran lagi, tidak mengapa dia mengambil bebas, mau tetap mau baca panjang matnya, mat jaiz munfasil seperti bacaan sebelumnya 2 atau 4, atau mau diubah lagi. Yang jelas di satu majelis harus konsisten. Ashabis sa'ir. Ya, di sini ada alif lam ketemu sin. Ya, sinnya ditasydidkan langsung, lamnya dilangkahi. Ini namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Lalu sa'ir, ir di sini memiliki mad jaiz munfasil. Afwan, mad arid lis-sukun. Ya, mad arid lis-sukun. Panjangnya 4 harokat konsisten dari awal sampai akhir. Kita lanjut ayat 11. Fa'tarafu bidzanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Baik, fa'tarafu. Huruf ainnya di sini betul-betul diperjelas ya. Fa'tarafu. Fu-nya juga di sini 2 harokat mad tabi'i, jangan dipanjang-panjangkan. Bidzanbihim, di sini ada nun mati ketemu huruf ba, ya hukumnya adalah iqlab. Ya, iqlab itu artinya menukar, ya, yang tadinya huruf nun kita tukar menjadi huruf mim. Bidzanbihim. Dan ketika membaca iqlab ini, ulama memiliki cara baca 2 versi. Yang pertama dengan itbaq atau furjah. Ya, itbaq itu dengan merapatkan kedua bibir namun tidak ditekan. Bidzanbihim, atau menyisakan sedikit furjah atau celah pada kedua bibir namun tidak besar celahnya, sangat tipis seperti setipis kertas. Bidzanbihim, ya, ini untuk apa? Untuk membedakan antara mim asli, ya, mim pada dasarnya, dengan mim arid, ya, mim yang baru muncul karena terjadinya suatu hukum bacaan. Seperti ini iqlab atau di mim ada namanya ikhfa syafawi. Tapi di sini adalah iqlab. Bidzanbihim fasuhqan bihim fa. Nah, di sini juga ada mim sukun. Nah, namun di sini izhar syafawi. Mimnya dibaca izhar, dibaca jelas karena bertemu dengan huruf fa. Intinya kita sudah jelaskan berulang-ulang. Intinya ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah maka dibaca izhar, kecuali ketika bertemu dengan mim itu sendiri, maka di situ adalah idgham mimi, yang idgham sagir bertemu dengan mim dan mim, atau ketika bertemu dengan ba, maka di situ adalah ikhfa syafawi. Mimnya diikhfa'kan atau disamarkan. Selebihnya diizharkan, dibaca jelas. Fasuh qalli, ya, fasuh qalli. Di sini juga ada dhamma pada huruf sin, su, dan ketika mendarat di huruf ha jangan terusan mulutnya dhamma. Fasuh tapi fasuh, ya, ditarik sedikit ketika mendarat di ha sukun. Fasuh qalli. Nah, di sini ada tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, yaitu memasukkan tanwin atau nun langsung ke huruf lam bila gunnah atau bi ghairi gunnah, atau tidak dibarengi dengan gunnah atau dengung, ya. Jadi di sini tidak ada dengung, tidak ada suara hidung, maupun tidak ada yang namanya ditahan-tahan atau durasi yang panjang. Contohnya fasuh qalli'a, salah, ya. Jangan ditahan, tapi langsung saja seperti tasydid biasa. Fasuh qalli ashabis sa'ir. Ya, baik. Di sini huruf shad, ya, huruf shad makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah dan gigi ditutup seperti huruf sin dan huruf zai. Nah, cuman bedanya huruf shad, ya. Bedanya huruf shad itu dia memiliki sifat isti'la,
sifat yang tebal, baik dia berharokat maupun sukun. Nah, di sini dia sukun, makanya sifat isti'lanya harus dipertahankan. Li'asha, jangan sampai dia kedengaran huruf sin, li'asha, tapi li'ashabis sa'ir. Baik. Dan di sini ada alif lam syamsiyah pada lafaz asa, dan juga ir di sini ada mad 'arid bisukun panjangnya 4 harakat seperti ayat-ayat sebelumnya. Lanjut ayat terakhir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baik. Innal ladzina huruf nun tasydid di sini sama seperti nun tasydid sebelumnya, diberikan durasi yang lebih pada huruf nun. Innallah. Nah, ini bedanya ya. Di tasydid nun dan tasydid lam. Pada tasydid nun kita durasinya agak lama, dan pada tasydid lam tidak berdurasi melainkan hanya bertasydid. Innallah, langsung aja. Innalladzina, di sini 2 harokat mad tabi'i. Yakhshawna, huruf kha. Di sini walaupun dia sukun, namun sifat tebalnya, sifat isti'lanya tetap harus dipertahankan. Bukan yakhsha, tapi ya sedikit sedikit bibir sedikit bulat karena pengaruh dari terangkatnya lidah bagian belakangnya. Bukan berarti dia betul-betul bulat, tidak. Bukan juga ya. Atau jangan sampai juga ya-nya ini ikutan tebal. Tapi ya-nya tidak tebal ya. Yang tebal hanya di kha sukun. Yakhshawna, dan huruf shin kita sudah jelaskan tadi makhrajnya. Dan waw di sini waw sukun memiliki sifat lin karena sebelumnya ada fathah. Rabbahum, huruf ra-nya tebal, tafkhim karena berharokat fathah. Rabbahum tasydid biasa pada huruf ba. Hum bi, di sini makhrajnya adalah aqsal halq ya, tenggorokan bagian dalam, tenggorokan bagian bawah. Hu. Baik. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ba atau bi. Disinilah yang kami sebut tadi dengan ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi, di mana mimnya ini diikhfakan, disamar-samarkan karena bertemu dengan huruf ba. Humbi ya, humbi. Dan cara menyamarkannya entah dengan merapatkan kedua bibir dengan tidak menekan, atau menyisakan antara dua bibir celah yang kecil ya, celah yang kecil yang namanya furjah ya. Dan yang tadi yang merapatkan namanya itbaq. Rabbahum bil ghaibi, di sini ada lam ta'rif atau alif lam bertemu dengan huruf ghain, dan lamnya di sini dibaca jelas, dibaca izhar atau yang biasa disebut izhar qamariyah. Dan huruf ya di sini memiliki sifat lin karena sebelumnya adalah fathah. Ghaibi lahum maghfirah. Di sini ada mim sukun lagi bertemu dengan mim juga. Di sini ini namanya idgham mimi ya, idgham memasukkan mim masuk ke mim setelahnya, makanya dikatakan mim, idgham mimi, atau bisa juga disebut dengan idgham shaghir. Lahum maghfirah. Lalu di sini ketika dia idgham maka otomatis dia memiliki sifat gunnah ya, yang ada pada huruf mim tersebut, dan ketika ada huruf gunnah yang bertasydid maka ditambah durasi tasydidnya. Lahum ya, jangan langsung dilepas, lahum namun ditahan sedikit. Dan huruf ghain di sini huruf ghain sukun ya, namun dia memiliki sifat isti'la. Yang sifatnya isti'la, sifat tebal. Dan juga makhrajnya di adanal halq, tenggorokan bagian atas, mal ya. Tidak kola-kola ya, jangan sampai kita baca maghfi, tapi maghfi.
Baik, maghfiratun, huruf ra di sini dia fatafkhim tebal ya karena berharokat fathah, dan tun di sini ada dhammatain bertemu dengan huruf waw, hukumnya adalah idgham bi gunnah, idgham memasukkan disertai dengan gunnah. Ratuwa, ratuwa ya, gunnah adalah suara yang keluar dari hidung. Ratuwa, dan juga yang kedua adalah dipanjangkan durasinya. Maghfiratun wa ajrun kabir. Ajrun, jimnya di sini qalqalah memantul, dan huruf ra pertama dia tafkhim tebal karena berharakat dhammah. Lalu kedua dia tanwin atau dhammatain yang bertemu dengan huruf kaf. Di sini ikhfa ya, atau ikhfa haqiqi ya. Tadi ada ayat sebelumnya juga yang seperti ini, di mana ada nun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf. Yang jelas ya, dia ikhfa dan meletakkan posisi lidah kita pada makhraj huruf kaf di aqsal lisan atau pangkal lidah. Kabir, dan huruf kaf memiliki sifat hams ka, lalu bir ya, bir di sini mat arid disukun yang panjangnya 2 atau panjangnya 4 harokat karena kita konsisten dari awal membacanya 4 harokat. Lalu yang terakhir dia karena dia sukun, maka di sini dia dibaca tarqiq atau tipis ya, di mana sebelumnya ada kasrah. Baik, para pemirsa sekalian, walillahilhamd, kita sudah selesai membahas seluruh rangkaian ayat-ayat di surah Al-Mulk pada wajah pertama atau halaman pertama, dari ayat 1 sampai ayat ke-12, yang dimana pada pertemuan kali ini fokus pada bagian ketiga ayat 9 sampai ayat ke-12. Dan insya Allah kita akan masuk pada sesi kedua, di mana dipersilakan bagi para peserta yang telah bergabung di ruang Zoom untuk berpartisipasi membacakan ayat-ayat yang telah kita bahas, ayat 9 sampai ayat ke-12. Namun mohon maaf ya, untuk para yang dikhususkan untuk membaca adalah peserta ikhwan saja ya. Jadi silakan raise hand atau memberikan tanda bahwa dia siap untuk membaca. Sambil menunggu, kami akan ulangi kembali bacaan-bacaan yang telah kita bahas bersama. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Ya, baik. Seperti itu tadi ayat-ayat yang telah kami baca, yang kami usahakan supaya sesuai dengan tajwid yang benar. Baiklah, insyaallah kita akan mendengar salah satu dari peserta yang telah bersedia. Silahkan atas nama Rusli ya. Silakan membuka mikrofonnya, lalu memperkenalkan nama dan asal tempat tinggalnya. Tafadhal. Nah, Ustaz. Bismillah, nama saya Ustaz
Rusli Nasir, asal Kabupaten Jeneponto, Ustaz. Jeneponto ya, Masya Allah. Dari Sulsel Jeneponto. Di kota atau di luar kotanya? Di kota, Ustaz. Masya Allah. Baik. Silakan. Tafadhol dari ayat berapa? Ayat 9 sampai ayat 12. Ustaz, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله. Ulang dulu, fakadzab, huruf dzalnya jangan terlalu ditekan. Huruf dzal tasydid. Nah, Ustaz. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم. Ulang. Antara huruf kha dan shin jangan ada jeda atau jangan ada seakan-akan dia terpisah ya, mengalir dia. Jangan dibuat batas antara kha dan shin. Nah, Ustaz. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Coba diulang, maghfiratu wa ajrun. لهم مغفرة وأجر كبير. Di huruf O-nya juga jangan ada terpisah dari huruf fa. Maghfi langsung. Maghfi, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Tayyib. Itu idgham bi gunnahnya itu gunnahnya kurang kedengaran ya. Nah, Ustaz. Tahu gunnah kan? Gunnah dengung keluar dari mana? Rongga hidung. Rongga hidung, al-khayshum ya. Dan itu seperti suara sengau. Seperti maghfiratun wah. Bukan ada sangat sedikit kedengaran tapi diperjelas lagi. Maghfiratun wah. Jangan maghfiratu wah. Seakan-akan dia hanya sekedar tasydid biasa ya. Tasydid yang dibarengi dengan dengung. Coba ditambah lagi dengungnya. Maghfiratu. Lahum maghfiratu wa ajrun
كبير. Ya, baik. Ya, pada lafaz-lafaz gunnah atau dengung itu perlu dimantapkan lagi ya. Dan secara umum, secara garis besar, Masya Allah, sudah bukan lagi pemula maupun pertengahan, tapi levelnya sudah di atas untuk masalah tajwid dan bacaan, dan antum sebenarnya sudah bisa juga atau mungkin sudah biasa mentahsin atau mengajar perbaiki bacaannya orang lain ya. Itu sudah bagus semua, makhrajnya, tajwidnya, dan juga hukum-hukum yang lainnya. Ya cuma itu tadi perlu kami tegaskan, jangan dipisah antara kedua huruf ya. Innalladzina yakhshawna, ya, tapi langsung yakhshawna, atau lahum maghfirah, langsung lahum maghfirah, seperti itu. Dan juga penekanan pada gunnahnya ketika idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah atau idgham naqis ya, idgham naqis pada waw dan pasti juga ya cuman karena di sini tidak ada, ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang kami sampaikan, khususnya kepada Rusli Nasir dari Jeneponto. Jazakallah khairan atas partisipasinya. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau berpartisipasi untuk membacakan, insyaallah baiklah kami akan tutup pada pertemuan kali ini, dan insyaallah kita akan bertemu pada halaqah selanjutnya. Baik, apa yang benarnya dan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun yang salah kami mohon maaf sebagai manusia biasa, dan itu semata-mata dari kami yang lemah akan ilmu dan lemah pengetahuan dan sebagainya, dan juga dari godaan syaitan laknatullahi alaihi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.